Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Marlin Baok, mahasiswa PPG periode 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan NIM 2025000111236. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Rencana Karir Masa Depan kelas 12 di SMA Negeri 1 Taibenu, Kabupaten Kupang. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak hebat. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Mulai pelajaran kita hari ini. Kegiatan belajar mengajar kita awali dengan doa. Sambil tolong Rasya untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Rasya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita melakukan beberapa sebelum itu. Izinkan saya membawa ini merupakan hari kepercayaan saya yaitu karena apa? Dan keputusan. Selamat pagi, ada Ibu Bapak Kudus, Kudus. Kembali kami berdoa dalam puji syukur kehadiran kehadiran Bapa karena besar kasih dan cintamu, Engkau masih menjaga kami sampai yang saat ini. Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan belajar kami. Kiranya Engkau tuntut sertai agar boleh berawal dan berada dari mana. Bila doa dan permohonan kami sampai kepada ini dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak. Baik, terima kasih Rasya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, disidangkan hadir dulu. Farel Bani, Desta Bemamu, Ande, Afandi Nelbais, Anita, Yasin Taula, Mutia, Naima, Angelica, Yulita, Rasya, Tasya, Tenci, Cecilia, Dione, Christine. Baik, semuanya hadir ya. Oke. Terima kasih ya. Pagi ini semuanya hadir dan anak-anak, sekali lagi mau kasih tahu bahwa hari ini kita belajar tentang bimbingan klasikal perencanaan karir dan masa depan. Tujuan perencanaan karir dan masa depan adalah agar siswa mampu memahami perencanaan karir di masa depan dengan menjelaskan alternatif karir yang dapat diambil. Sekali lagi, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa mampu memahami perencanaan karir di masa depan dan menjelaskan alternatif karir yang bisa diambil. Paham ya? Oke. Baik, anak-anak hebat. Hari ini kita mau sepakat dulu bahwa bimbingan klasikal pagi ini akan dimulai dari sekarang hingga menit yang 40 atau 1 jam tatap muka, yaitu 45 menit. Sepakat ya? Oke. Baik. Penting nggak sih tujuan perencanaan masa depan? Penting. Tujuan perencanaan masa depan untuk apa? Oke, silakan Angelica. Tujuannya adalah menetapkan karir yang jelas. Iya. Tepuk tangan untuk Angelica. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, merencanakan masa depan atau karir yang jelas untuk masa depan kalian. Paham ya? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Ferry, silakan. Tujuan dari karir adalah meningkatkan motivasi dan fokus. Adanya tujuan karir membuat seseorang lebih semangat belajar dan bekerja karena tahu tujuannya jelas. Iya. Terima kasih Ferry. Tepuk tangan buat Ferry. Nanti kalian sudah paham ya? Kenapa kita harus punya tujuan karir dan masa depan, supaya masa depan kita bisa terarah dan punya tujuan yang jelas. Oke, baik anak-anak hebat. Sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, kita ice breaking dulu yuk. Ya. Kita akan tebak profesi. Nanti siapakah aku? Oke. Kalau yang bisa angkat tangan dan berdiri. Siapakah aku? Aku memakai seragam, sering bepergian, dan orang memanggil kapten. Aku menerbangkan pesawat. Berdiri, silakan izin. Pilot, tepuk tangan buat. Yang berikutnya, siapakah aku? Aku suka menolong orang lain.
Siapa yang pengen punya masa depan yang cerah? Semua. Gue pengen banget. Makanya di berdua hingga hari ini berdiri di depan kalian. Siapa yang pengen punya penghasilan sendiri? Siapa yang pengen beli apa-apa pakai uang sendiri? Semua. Makanya sekarang ini kamu yang sekarang ini duduk di depan ibu ini, kamu sedang membangun fondasi masa depan. Paham ya? Kamu sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, nanti 5 bulan, 6 bulan ke depan kalian akan menuju ke perguruan tinggi. Itu kamu sedang membangun masa depan. Paham ya? Untuk membangun masa depan perlu berjuang. Ada harga yang harus dibayar. Tidak bisa sampai sana. Tidak bisa sampai sana. Karena masa depan juga tidak bisa sampai. Masa depan akan berpihak kepada orang yang berjuang dan bekerja keras. Paham ya? Untuk orang yang malas bagaimana? Untuk orang malas bagaimana? Masa depannya suram. Buat apa-apa tidak bisa karena memang malas. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Alternatif memilihkan karir setelah lulus sekolah. Alternatif yang pertama Farel, silahkan baca. Melanjutkan pendidikan tinggi atau pilihan umum bagi banyak lulusan SMA untuk mendapatkan gelar sederajat atau diploma. Sarjana atau diploma. Ya, alternatif memilihkan karir setelah lulus sekolah adalah banyak memilih untuk kuliah. Kenapa kuliah? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa memilih kuliah? Karena bisa? Oke, silakan Farel. Untuk melanjutkan pendidikan agar supaya bisa mencapai cita-cita yang diincar. Sekarang buat Farel. Farel yang bertanya cita-citanya Farel apa? Siap tentara itu. Tentara terkenal Pak Farel. Kalau mau jadi tentara berarti mulai berolahraga dari sekarang. Jaga kesehatan dari sekarang. Terus istirahat teratur. Pola hidupnya juga harus sehat. Menjadi seorang tentara itu luar biasa disiplinnya. Jadi untuk Farel tidak khawatir karena dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 termasuk anak berprestasi kreatif dalam pramuka juga bisa. Betul kan? Iya. Lanjut. Alternatif yang kedua adalah langsung bekerja. Siapa yang setelah lulus SMA mau langsung bekerja? Ada mau jadi TKI mungkin? TKW mungkin? Tidak. Yang mau kerja di Indomaret misalnya? Berarti semuanya memilih kuliah? Ya. Tepuk dulu. Berarti kalian sudah punya perencanaan yang matang. Karena setelah lulus kamu sudah tahu kamu akan kuliah, ya kan? Jadi apapun cita-cita kamu tolong dikejar semaksimal mungkin. Paham ya? Harus belajar rajin. Paham? Lanjut yang ketiga adalah mengikuti kursus atau pelatihan vokasi. Misalnya, setelah kamu lulus SMA ada yang bekerja di Indomaret, tapi merasa bahwa ternyata kemampuan komputer saya ini belum bisa. Berarti harus mengikuti kursus komputer. Itu kursus kilat, misalnya sekitar 1 bulan atau sampai 3 bulan. Itu bisa untuk membangun atau mengembangkan kemampuan atau skill untuk masuk ke dunia kerja. Yang keempat adalah berwirausaha. Siapa yang pengen sekolah lulus dari sini pengen berusaha? Usaha air minum mungkin, jual pulsa mungkin, atau membuka usaha catering mungkin? Tidak ada ya? Berarti semuanya punya rencana untuk kuliah. Oke, tepuk tangan dulu sama kita. Kalian adalah calon-calon orang hebat. Jadi minta tolong untuk rencanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin bahwa karir itu tidak selamanya berjalan mulus. Ada hambatan, ada tantangan, ada masalah. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Paham ya? Lanjut ke slide berikutnya. Langkah-langkah menentukan rencana karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Setelah saya lulus SMA, saya mau kuliah. Mau kuliah ambil prodi apa? Misalnya mau jadi guru. Mau jadi guru apa? Ya kan? Saya mau jadi guru berarti ambil FIP atau Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan yang jurusan matematika misalnya. Kalau mau jadi guru matematika. Kalau mau jadi guru bahasa Inggris berarti ambil prodi bahasa Inggris. Paham ya? Yang mau jadi perawat atau yang menjadi dokter harus sudah punya rencana dan punya niat yang baik supaya rencana itu bisa terrealisasi. Tapi ingat, lagi-lagi harus kerja keras. Paham? Tinjau bakat atau kemampuan serta minat. Di kelas 10 sudah ada tes diagnostik, ya kan? Terus waktu di Pak Dodo juga tentang tes bakat dan minat, sudah tahu? Minatnya apa, bakatnya apa, kemampuannya apa? Ketika kamu milih kuliah pun harus sesuai dengan bakat dan minat. Tidak bisa ikut-ikutan, paham ya? Tidak bisa ikut-ikutan, tidak bisa mengikuti arus, tetapi harus kembali kepada bakat dan minat. Hobi saya apa, kemampuan saya apa, minat saya apa, berarti itu yang saya tekuni. Paham ya? Lanjut, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati minat dan bakat. Setiap orang yang ingin bekerja atau setiap orang yang ingin kuliah, berarti dia harus berdasarkan minat dan bakatnya. Saya mau lulus SMA, saya mau ambil kedokteran karena saya suka, saya ingin jadi dokter. Seperti Fiona katanya mau ambil perawat, berarti harus lanjut ke sekolah kesehatan. Paham ya? Paham? Lanjut lagi. Manfaat perjalanan karir. Oke, silakan. Naima, bisa baca yang pertama. Yang pertama, meningkatkan fokus dan arah. Silakan berdiri, Naima. Meningkatkan fokus dan arah, membantu mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta membantu memilih jalur karir yang tepat dan sesuai dengan minat, nilai, serta keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Lagi-lagi tentang bakat. Yang kedua, silakan Yulita. Yang kedua, mengembangkan keterampilan yang relevan. Perencanaan karir memungkinkan peserta didik untuk mengidentifikasikan keterampilan
dikembangkan atau ditingkatkan agar berhasil dalam jalur karir yang terpilih. Ya, terima kasih. Yang ketiga, silakan Rasya. Dimaksimalkan potensi diri. Dalam merencanakan karir peserta didik, dipaksa untuk merenungkan kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai yang dimiliki. Proses ini membantu peserta didik memahami diri sendiri dengan lebih baik dengan memanfaatkan potensi diri. Ya, terima kasih. Jadi, manfaat perencanaan karir itu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan fokus dan arah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan yang relevan. Yang ketiga, memaksimalkan potensi diri. Kembali lagi ke bakat, minat, dan kemampuan. Oke, sampai sejauh ini paham? Oke, baik. Kita lanjut. Oke, sekarang rencana kita akan membuat kelompok. Silakan untuk bagian kelompok yang sudah dibentuk tadi. Oke, silakan. Ya, ini kolom di sebelah. Kita bersama. Nanti akan dipresentasikan di depan. Baik, silakan diisi. Nanti 2 orang berdiri di depan untuk mempresentasikan. Oke, silakan. Boleh? Semuanya bisa membaca. Semuanya harus aktif ya, jangan hanya 1-2 orang saja. Semuanya harus aktif, semuanya harus mencurahkan pendapatnya. Bisa ya? Harus kreatif. Oke. Langsung gitu, oke. Ya, jawabannya langsung diangkat aja ya. Oke, silakan mengerjakan. Waktunya 10 menit. Oke, silakan. Bagaimana? Bisa? Bisa dulu. Ini masih berhubungan dengan bakat dan minat, jadi gampang. Ya, Bu. Sampai nomor berapa? 3. Silakan. Gampang kan? Masih berhubungan dengan TKA. Sampai nomor berapa? 3. Semuanya ada sama.
Ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ada kesulitan? Tidak? Oke, silakan. Semangat Desta. Desta kenapa? Ya. Yang sudah selesai nanti kita akan presentasi di depan. 2 orang maju ya. Sudah kalau satu sudah? Sudah? Oke, semangat ya. Sampai nomor berapa? Kuliah. Ketiga, ada yang sekarang apa? Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kalau sudah selesai langsung ke depan. Nanti kelompok 1 maju duluan ya untuk presentasi. Kelompok 3 belum? Kalau kelompok 3 sudah selesai boleh maju ke depan untuk presentasi. Silakan 2 orang depan. Silakan. Ayo, silakan. 2 orang ya. Oke, yang teman-teman di depan kalau mereka punya sedang presentasi. Tepuk tangan buat Rasyid dan Teng ya. Oke, silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, hasil diskusi kelompok kami kepada teman-teman materi. Silakan. Yang pertama, tuliskan 3 hal yang paling kamu sukai atau minati untuk dilakukan. Yang pertama, membantu orang lain. Yang kedua, bernyanyi. Yang ketiga, olahraga. Nomor 2, tuliskan 3 hal yang kamu rasa kamu kuasai atau memiliki kemampuan yang baik di dalamnya. Yang pertama, membuat kerajinan. Yang kedua, memimpin. Yang ketiga, berbicara di depan umum. Yang ketiga, apa mata pelajaran favoritmu? Yang pertama, PKN, karena gurunya asik dan pelajarannya menyenangkan. Matematika tingkat lanjut, karena gurunya seru dan cara mengajarnya tidak membuat para siswa-siswi jenuh dan cara menjelaskan dapat dipahami. Yang ketiga, bagian B, apa ada hubungan antara mata pelajaran favorit dengan minat atau bakat yang kamu miliki? Jelaskan. Ya, karena pada pelajaran PKN bisa menjadi indikasi awal bahwa saya memiliki potensi untuk berkarir di bidang tersebut. Yang nomor 4, jika kamu memiliki
karir apa saja tanpa batas. Karir apa yang paling kamu inginkan? Mengapa? Karena itu cita-cita saya sudah diimpikan sejak dini. B. Apa yang kamu ketahui tentang karir tersebut? Tugasnya menolong orang yang sakit, jadwal yang tidak teratur. 5. Berencana setelah lulus SMA, setelah lulus dari sekolah ini, apa rencanamu selanjutnya? Melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih ada Tenji, silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Silakan dengan silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Yang pertama, tuliskan 3 hal yang paling kamu sukai atau minati untuk dilakukan, misalnya membaca, menggambar, bermain musik, olahraga, dan membantu orang lain. Jadi yang kami pilih di sini ada 3 itu. Yang pertama membaca, yang kedua olahraga, dan yang ketiga itu membantu orang lain. Pertanyaan kedua, tulislah 3 hal yang kamu rasa kamu kuasai atau memiliki kemampuan yang baik di dalamnya, misalnya matematika, berbicara di depan umum, memimpin, dan membuat kerajinan. Jadi yang kami pilih, yang pertama itu matematika, kemudian memimpin, dan yang ketiga itu berbicara di depan umum. Yang ketiga, apa mata pelajaran favoritmu? Jadi mata pelajaran favorit kami simpulkan ada 2. Yang pertama fisika dan matematika, karena menurut kami kelompok kami itu semuanya itu suka berhitung, dan juga kami suka memecahkan masalah yang sulit. Yang berikut, untuk pertanyaan kedua, apakah ada hubungan antara mata pelajaran favorit dengan minat atau bakat yang kamu miliki? Jelaskan. Ya, berhubungan karena kami memiliki bakat dan minat dalam berhitung, dan kami juga memiliki kemampuan dalam berpikir kritis. Jadi kami suka memecahkan masalah yang seperti di dalam mata pelajaran tersebut. Yang berikut, yang keempat, karir impian. Jika kamu bisa meraih karir apa saja yang jika kamu bisa memilih karir apa saja tanpa batasan, karir apa yang paling kamu inginkan? Mengapa? Jadi jawaban kami adalah menjadi abdi negara, mencapai cita-cita, dan membanggakan orang tua. Itu alasan kami untuk memilih beberapa profesi yang di sini kami simpulkan ada menjadi abdi negara, itu untuk mencapai cita-cita kami dan juga membanggakan orang tua kami, serta menjaga keamanan negara. Yang berikut adalah apa yang kamu ketahui tentang karir tersebut, misalnya tugas-tugasnya, pendidikan, dan tantangannya. Jadi di sini kami sudah mengetahui, tentu saja kami sudah mengetahui tugas-tugas yang ada dalam profesi tersebut, dan juga tentu saja kami sudah mengetahui apa saja tantangan yang akan kami lalui, dan kami merasakan bahwa tantangan itu hanya sebuah penghalang dan kami bisa melewatinya. Dan yang berikut, pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, setelah lulus dari sekolah ini, apa rancanganmu selanjutnya untuk mencapai karir impianmu? Jadi kami semua sepakat bahwa kami ada 5 kelompok, 5 orang dalam satu kelompok. Jadi teman-teman saya yang lain ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, dan saya sendiri akan melanjutkan tes. Oke, sekian dari saya. Sekian dari presentasi kami, tidak ada kesalahan, kami minta maaf. Ya. Terima kasih, silakan. Ya, ini dia kelompok 1, silakan. Silakan ke depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, tuliskan 3 hal yang paling kamu sukai atau minati untuk dilakukan, misalnya membaca, menggambar, bermain musik, olahraga, dan membantu orang lain. Di sini yang kami pilih adalah membaca, menggambar, dan olahraga. Yang kedua, tuliskan 3 hal yang kamu rasa kamu kuasai atau memiliki kemampuan yang baik di dalamnya, misalnya matematika, berbicara di depan umum, memimpin, dan membuat kerajinan. Yang kami pilih adalah matematika, berbicara di depan umum, dan membuat kerajinan. Yang ketiga, apa mata pelajaran favoritmu? Mata pelajaran favorit dari kelompok kami itu biologi. Alasannya karena menurut kami mata pelajaran biologi lebih mudah dipahami dan kita bisa mengetahui banyak hal tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, apakah ada hubungan antara mata pelajaran favorit dengan minat atau bakat yang kamu miliki? Jelaskan. Ya, karena mata pelajaran biologi adalah mata pelajaran pilihan untuk pendidikan yang akan kami lanjutkan. Yang keempat, karir impian. Bagian A, jika kamu bisa memilih karir apa saja tanpa batasan, karir apa yang paling kamu inginkan? Mengapa? Karir yang kami pilih adalah perawat. Alasannya karena pilihan utama untuk membantu merawat pasien yang sedang dirawat. Yang ke bagian B, apa yang kamu ketahui tentang karir tersebut, misalnya tugas-tugasnya, pendidikan yang dibutuhkan, serta tantangannya. Tugas perawat adalah merawat pasien yang sedang sakit. Kalau pendidikan yang dibutuhkan adalah sekolah kesehatan. Dan serta tantangannya adalah kelelahan, stres, beban kerja yang tinggi karena mengurus kebutuhan emosional pasien. Yang kelima, rencana setelah lulus SMA. Bagian A, setelah lulus dari sekolah ini, apa rencana selanjutnya? Untuk mencapai karir impian, contohnya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mengikuti kursus, mencari pekerjaan atau berwirausaha. Kami tidak dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih semuanya sudah aktif dalam diskusi kelompok ini. Dan satu lagi, ada tempat profesi. Satu saja. Aku suka memasak di restoran. Aku suka memasak di hotel. Aku suka memasak di dapur yang besar.
Kalau mau tes harus tes. Mulai persiapkan diri. Kalau mau kuliah, rencana mau ambil prodi apa, misalnya mau jadi guru mau ambil prodi apa, mata pelajaran atau bidang studinya apa yang kamu harus ambil, atau mau tes tentara, tes polisi, berarti harus siapkan kesehatan fisik dari sekarang. Jadi untuk meraih masa depan tidak bisa berleha-leha, tapi kita harus bekerja keras. Ada harga yang harus dibayar, harus mengorbankan waktunya, tenaganya, materinya, kita harus korbankan. Yang berikutnya butuh keseriusan dan kedisiplinan. Paham ya? Disiplin itu penting. Di belahan dunia manapun, disiplin itu nomor 1. Paham ya? Oke. Baik, anak-anak hebat. Ibu hanya mau bilang ke kalian bahwa apapun karir kamu, rencana kamu mau kuliah, mau kerja, atau mau tes tentara, tes polisi, sekolah perawat, ingat bahwa kamu bisa. Kamu hebat. Paham? Kamu mau kuliah untuk siapa? Untuk diri sendiri kan? Tes tentara untuk siapa? Untuk diri sendiri kan? Oleh karena itu, Ibu mengharapkan kepada kalian, ayo serius, meraih masa depannya, dan tetap semangat. Oke? Ya, jadi sekarang Ibu mau bagi lembar evaluasinya. Nanti minta tolong diisi. Perwakilan saya itu sudah tahu. Sudah? Oke, baik anak-anak hebat. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bimbingan klasikal hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Semoga tetap semangat dan tetap menjadi anak yang luar biasa. Kita berdoa, minta tolong untuk satu orang mimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman dan guru yang kita hari ini saya mengadakan teman-teman untuk saya bersyukur bagaimana saya mengambil ungkapan karena terima kasih dan berterima kasih kepada kami dari awal kegiatan kami dan semoga dan sembahyang kami berlian. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi. Bye.